Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang bilangan. Bilangan yang sudah kita pelajari. Yang pertama, bilangan bulat adalah apa? Bilangan yang terdiri dari bilangan cacat dan bilangan negatif. Bilangan bulat kalau seandainya kita buat garis bilangan, bentuknya seperti ini. Di sini artinya tak terhingga ya. Setelah 6 ada 7, 8, 9 sampai seterusnya. Dan yang negatif di sini negatif 6, negatif 7, negatif 8 sampai seterusnya. Perlu diingat 0 sebagai titik tengah. Jika ke kanan maka arahnya positif. Jika ke kiri arahnya ke negatif. Sekarang kita mengurutkan bilangan bulat. Urutkanlah bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar dari bilangan berikut. Ingat di sini dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita buat garis bilangan supaya lebih mudah. Kalau yang terkecil itu dari sebelah mana? Sebelah kiri ke kanan. Tapi kalau terbesar itu ke kanan ya. Ingat yang terkecil ke yang terbesar. Mana yang paling sebelah kiri? Negatif 5, kemudian negatif 3, kemudian negatif 2, 4, 5, 6. Jadi hasilnya dari yang terkecil ke yang terbesar, dari sebelah paling kiri ke sebelah paling kanan. Negatif 5, negatif 4, negatif 2, 4, 5, dan 6. Mengurutkan bilangan bulat. Urutkanlah bilangan berikut dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang tadi ya. Ingat dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau kita buat ke garis bilangan paling kanan 6, kemudian 4, 2, negatif 2, negatif 5 ya tadi, negatif 5. Maka urutannya dari yang paling kanan 6, 5, 4, 2, negatif 2, negatif 3, negatif 5. Operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat ada 4. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan pembagian. Sekarang kalau penjumlahan, misal contoh 9 tambah 3 hasilnya 12. Negatif 3 tambah negatif 4, hutang ditambah hutang lagi, maka hasilnya hutang. 7 ditambah negatif 3 ya 7, hutang 3 hasilnya 4, negatif 3 tambah 5, hutang 3 dibayar 5, hasilnya 2. Sekarang pengurangan. Contoh bilangan dikurangi 3 hasilnya 6. Kemudian negatif 3 dikurangi negatif. Ingat-ingat kalau seandainya ada dikurangi negatif, tandanya berubah menjadi positif. Berapa? Hutang 3 dibayar 4, 1. 7 dikurangi negatif 3 sama seperti tadi, dikurangi negatif artinya berubah menjadi tambah. 7 tambah 3 10. Negatif 3 dikurangi 5, punya hutang 3, hutang lagi 5, hasilnya negatif 8. Kemudian perkalian, contoh 9 kali 3 berapa? 27. Negatif 3 dikali negatif 4, negatif kali negatif hasilnya positif. 3 kali 4 12. 7 dikali negatif 3 positif, 7 nya dikali negatif hasilnya negatif. 7 kali 3 41.
Negatif 3 dikali 5, 3 nya negatif, 5 nya positif. Negatif kali positif negatif, 3 kali 5 15. Pembagian contoh 9 dibagi 3, hasilnya 3. Negatif 4 dibagi negatif 2, negatif bagi negatif jadi positif. 4 bagi 2 2. 6 dibagi negatif 2, 6 nya positif, 2 nya negatif. Positif dibagi negatif, negatif. 6 bagi 2 3. Negatif 8 per 4, 8 nya negatif, 4 nya positif. 8 bagi 4 maka negatif 2. Sekarang kita membahas tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan A per B, di mana AB anggota bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. A per B, hanya ini apa? B A, B-nya dimana kalau seandainya kita tulis ke garis bilangan 0 sebagai titik tengah, di sini ada negatif 1, ada 1, tengah-tengahnya 0 dan 1 itu ada 2 setengah, nah 1 per 2. Yang perempat ini loh adalah pecahan, paham ya? Di antara 0 dan setengah ada 1/4, di tengah-tengahnya setengah dan 1 ada 3/4, di tengah-tengahnya 0 dan negatif 1 ada negatif setengah, 1 per 2. Di tengah-tengahnya 0 dan negatif 1 per 2 ada negatif 1/4. Di tengah-tengahnya negatif 1 dan negatif 1 per 2 ada negatif 3/4. Paham ya? Ini jenis pecahan. Jenis pecahan yang pertama adalah pecahan murni, pecahan biasa seperti tadi A per B, di mana A harus kurang dari B, pembilang harus kurang dari penyebutnya, dan B tidak boleh sama dengan 0. Kemudian pecahan campuran, di sini ada bilangan pokoknya A, B per C, di mana A, B, C tidak boleh sama dengan 0. Kemudian pecahan desimal ada 0,3, 0,34, 3,48 dan seterusnya. Kemudian persen itu apa? 100 ya, 2%, 5%, 13%, 10%, 100% itu 1, 15% dan seterusnya. Pecahan biasa murni contoh 3/4, di sini pembilang lebih kecil dari penyebut. Pecahan campuran 2, 1/4. 1/4 kalau diubah ke bentuk pecahan murni berarti 4 kali 2 8 ditambah 1, maka hasilnya 9/4 ya. Ini pecahan campuran, yang ini pecahan biasa. Pecahan desimal kalau kita rubah ke bentuk pecahan biasa, kita lihat di sini 0,3 berarti puluhannya berapa? 41, maka hasilnya 3/10. 0,34 puluhannya berapa? 1, 2, maka 0 nya 2 berarti 34/100. 3,48 tidak boleh ada koma di dalam angka, maka 1, 2 berarti 348/100. 2%, 2%, 2/100, 5%, 5/100, 15%, 15/100. Sekarang kita operasi dan ya, saya punya soal. Yang pertama 1/2 ditambah 1/2. Kalau penjumlahan dan pengurangan dalam pecahan, yang harus dilakukan apa? Samakan penyebutnya. 1/2 ditambah 1/2, apakah penyebutnya sudah sama? Sudah ya. Karena sudah sama, maka pembilangnya tinggal ditambahkan. 1 tambah 1, 2. Penyebutnya tetap apa? 2/2, hasilnya 1. Yang B, apakah penyebutnya sudah sama? 2 sama 5. Tidak sama. Maka kalau seandainya tidak sama, kita cari faktor terkecilnya.
yang bisa membagi dua-duanya antara 2 dan 5. Berapa? 10. 10 dibagi 2, 5. 5 kali 1, 5. 10 dibagi 5, 2. 2 kali 2, 4. Di sini operasinya dikurangi. Karena penyebutnya sudah sama, maka langsung kita kurangkan ya. Bilangnya 5 dikurangi 4 1, maka hasilnya 1/10. Oke, 1/2 dikurangi 2, 1/3. 2 1/3 ini bilangan apa? Pecahan apa? Campuran. Maka harus diubah ke bentuk pecahan biasa dulu. Gimana? 3 kali 2, 6 tambah 1, maka hasilnya 7/3. 1/2 dikurangi 7/3. Sini penyebutnya apakah sudah sama? Belum. Berapa faktornya yang bisa membagi 2 dan 3? 6. Kita bagi 2, 3 kali 1, 3. 6 bagi 3, 2 kali 7, 14. Penyebutnya sudah sama, maka hasilnya 3 dikurangi 14, negatif 11. Kita lihat di sini pembilang lebih besar dari penyebut, artinya bisa diubah ke bentuk pecahan campuran. Berapa? Ya, negatif 1/5/6. Kita lihat 6 kali 1, 6 tambah 5, 11. Sama kan nilainya? Sama. Kemudian yang D, 1/2 dikali 2/3. Kalau perkalian, langsung saja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. Maka hasilnya 2/6. 2/6 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Bisa kan ya? Maka hasilnya berapa? 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Ini namanya disederhanakan. Kemudian yang E, 4/5 dibagi 3 bagi 2/5. 4/5 dibagi 2/5. Ini operasi bilangan pecahan dalam pembagian. Kita rubah dulu ke bentuk perkalian. Mana yang dibalik? Yang paling belakang. Jadi hasilnya 4/5 dikali 5/2. Tadi kan 2/5. Sekarang kita balik 5/2 dan operasinya menjadi perkalian. Karena sudah perkalian, ya langsung kita kalikan. 4 kali 5, 5 kali 2, hasilnya 10. 10. Pokoknya kita coret ya, kalau bisa dibagi kan. 2/1 hasilnya 2. Wah, paham ya anak? Ya, sekarang tugas. Silakan kerjakan tugas berikut, tulis seperti contoh, kemudian hasilnya fotokan dan kirim melalui Google Drive seperti pertemuan kemarin ya. Soalnya sebutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ingat-ingat ya, yang terkecil dulu ke yang terbesar. Nah, negatif 7, 4, negatif 5, negatif 4, 3, 2, 1. Yang negatif 4, negatif 5, negatif 7, 4, 5, 7, 1. Yang kedua, selesaikan soal berikut. Soal operasi bilangan ya. 2/3 ditambah 4/5. Jangan lupa di samakan penyebutnya dulu. 4/6 dikurangi 2/5. Samakan penyebutnya dulu. Di sini pembagian. Di sini ada bilangan campuran. Silakan rubah ke bentuk pecahan biasa dulu. Baru karena pembagian dibalik menjadi perkalian. Terima kasih anak-anak. Kalau seandainya ada yang belum paham, silakan skip. Putar ulang-ulang video ini sampai kalian paham, atau mungkin kalian bisa menghubungi gurunya. Bisa menghubungi saya, Pak Arga, melalui personal chat WA. Silakan tanya-tanya, fokus untuk membahas materi ini. Silakan. Terima kasih, semoga menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.